Setelah melewati debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu 21 Januari 2024, sejumlah lembaga survei mengungkap hasil survei elektabilitas terbaru dari ketiga paslon Capres-Cawapres dalam kurun waktu Desember 2023 hingga Januari 2024. Jajak pendapat ini dapat menjadi gambaran popularitas Capres-Cawapres menjelang hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024 mendatang. Berdasarkan beberapa survei, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tercatat masih unggul di sejumlah lembaga. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tampak bersaing ketat dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lantas, bagaimana elektabilitas Capres-Cawapres menurut berbagai survei terbaru? Survei Carta Politika memperlihatkan elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan angka 42,2%. Hal ini diungkapkan oleh peneliti utama Carta Politika Nahrudin pada Senin 22 Januari 2024. Survei yang berlangsung pada 4 hingga 11 Januari 2024 ini menempatkan Ganjar Mahfud di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 28%. Sementara Anies Muhaimin berada di urutan terakhir dengan angka 26,7%. Menurut Nahrudin, dibandingkan Desember lalu terdapat kenaikan elektabilitas dari Ganjar Mahfud meski sedikit. Di sisi lain, elektabilitas Prabowo Gibran disebut menurun sedikit dibanding survei periode Desember 2023. Survei ini digelar dengan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,82%. Lembaga Survei Indonesia juga mengungkap bahwa elektabilitas paslon Prabowo Gibran paling unggul dan masih teratas dibandingkan dua paslon lain. Pada Januari 2024, Prabowo Gibran mencapai elektoral sebesar 47,0%, tercatat naik 1% daripada survei Desember 2023. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Sabtu 20 Januari 2024. Di urutan kedua, ada paslon Anies Muhaimin dengan elektoral sebesar 23,2%. Sama seperti Prabowo Gibran, tingkat keterpilihan pasangan ini naik sekitar 1% dibanding survei sebelumnya. Lalu di urutan ketiga, ada Ganjar Mahfud yang memperoleh elektabilitas sebesar 21,7%. Elektabilitas Ganjar Mahfud ini pun dinilai turun sekitar 2% dari survei sebelumnya. Adapun survei LSI melibatkan 1.206 responden yang dipilih acak dengan metode double sampling dengan margin of error 2,9%. Jajak pendapat digelar melalui telepon pada 10 hingga 11 Januari 2024 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei Poltreking Indonesia mengungkap bahwa ada tren kenaikan elektabilitas Anies Muhaimin. Elektabilitas Anies Muhaimin naik 3,8% jika dibandingkan periode Desember 2023. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 19 Januari 2024. Kendati demikian, survei kali ini masih dimenangi oleh Prabowo Gibran dengan elektabilitas 46,7%. Kemudian, Anies Muhaimin meraih elektabilitas 26,9% serta Ganjar Mahfud sebesar 20,6%. Survei Poltreking digelar secara nasional melalui wawancara tatap muka pada tanggal 1 hingga 7 Januari 2024. Survei ini mengambil sampel 1.220 responden dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Jajak pendapat indikator politik Indonesia pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 menunjukkan Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi. Prabowo Gibran meraih angka elektoral sebesar 45,79% yang unggul signifikan dibanding Anies Muhaimin di angka 25,47% dan Ganjar Mahfud dengan perolehan 22,96%. Hal ini dibeberkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Kamis 18 Januari 2024. Menurutnya, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua jika elektabilitas Prabowo Gibran stagnan dan gagal menembus angka 50%. Oleh karena itu menurutnya, Prabowo Gibran berpeluang besar melaju ke putaran kedua, tetapi pesaingnya di putaran kedua belum dapat diprediksi. Adapun survei ini menyasar 4.560 responden yang terdiri dari 1.200 orang dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional serta oversample di 13 provinsi. Lebih lanjut,
Survei ini menggunakan metode stratified random sampling dengan margin of error 2% dan tingkat kepercayaan 95%.